Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Kali ini kita akan belajar tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran serta produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Tahukah kalian, bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangatlah beragam, tergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Berikut ini adalah jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, serta jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, dan fiberglass. Berikut ini merupakan bahan dasar dan bahan panduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. 1. Batu. Perhatikan gambar batu tersebut. Gambar batu tersebut memiliki warna yang beraneka ragam. Nah, batu ini ternyata terdiri dari batu permata atau yang disebut dengan batu mulia, batu akik. Batu permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal, selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir. Batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, dan kecubung. Ini terdapat di daerah Lampung. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu dan logam. Berikut ini adalah contoh produksi dari paduan bahan dasar batu, yaitu berbentuk patung, kolaborasi dengan batu dengan kayu, dan bros dari batu dengan logam. 2. Logam. Perhatikan gambar logam di bawah ini. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Logam jenis perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran loh. Ini dikarenakan harganya terjangkau dan lebih diminati. Logam dapat dipadukan dengan kayu, kerang, batu, dan lainnya. Pengecatan atau yang disebut dengan plating logam untuk mencegah korosi. Produk dari paduan bahan dasar logam contohnya logam dengan kayu, logam dengan batu, dan logam dengan kerang. 3. Plastik. Plastik memiliki banyak jenis seperti botol, kantong, gelas, perabotan dapur, perabotan rumah tangga. Plastik memiliki sifat yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol. Botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena memiliki permukaan yang cukup keras dan mudah dibentuk. Produk dari paduan bahan dasar plastik. Plastik dengan logam dan plastik dengan kain pita. Selanjutnya adalah kayu. Perhatikan gambar kayu tersebut. Kayu memiliki jenis seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, dan kayu hitam. Beberapa jenis kayu dipilih karena sifatnya yang kedap air. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca. Berikut ini adalah contoh produk paduan bahan dasar kayu. Kayu dengan logam dan kayu dengan kaca. Yang kelima adalah keramik. Di bawah ini ada gambar keramik, di mana keramik berasal dari tanah liat. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak mudah rusak seperti kain, rotan, kertas, ataupun karton. Selanjutnya adalah produk dari paduan bahan dasar keramik. Ada keramik dengan paduan kain dan keramik dengan paduan rotan. Produk dari proses kerajinan berbasis media campuran. Dari batu.
Bahan kerajinan yaitu batu, di mana bahan pembuatan kerajinan batu dengan media campuran ada aneka batu, aneka kayu, dan juga logam. Alat kerajinan batu yaitu alat pembuat kerajinan batu dengan media campuran, ada aneka alat seperti penghalus batu dan alat pemecah batu. Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran, contohnya batu dengan logam yaitu rantai dan miniatur kuda, batu dengan kayu. Teknik pengolahan batu sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu, kemudian dirons atau dipahat. 2. Logam. Bahan kerajinan logam, yaitu bahan kerajinan logam ada perak dan aluminium. Selanjutnya adalah alat kerajinan logam. Berikut ini adalah alat kerajinan logam, ada alat penggiling logam, alat patri, alat lancip, dan alat penjepit logam. Produk kerajinan dari logam berbasis media campuran, yaitu berupa gantungan kunci yang terbuat dari kalung logam dengan kain talinya, wadah lilin dari logam, dan rangka logam dililit dengan rotan. Bahan logam diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Selanjutnya adalah plastik. Bahan kerajinan plastik di bawah ini yaitu terdapat dari kemasan minuman ataupun kemasan makanan. Alat kerajinan plastik ada gunting dan ada juga alat penggiling plastik. Produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran, yaitu plastik dengan seng dan kertas, plastik dengan kayu. Selanjutnya adalah kreativitas kita sangat diperlukan untuk membuat produk kerajinan dari plastik yang berbasis media campuran agar menjadi lebih artistik. Yang keempat, kayu. Bahan kerajinan kayu yaitu terbuat dari kayu jati, mahoni, dan sebagainya. Alat kerajinan kayu ada pahat, amplas, aneka gergaji, dan mesin bubut. Produk kerajinan dari bahan kayu berbasis media campuran, sendal, miniatur perahu, dan miniatur sepeda. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel atau sambung baik dengan perekat. 5. Keramik. Bahan kerajinan keramik. Bahan utamanya yaitu dari keramik. Alat kerajinan keramik ada butsir, roll, spon, tali pemotong, alat pemutar tangan, alat pemutar kaki, dan tungku pembakaran. Produk kerajinan dari keramik berbasis media campuran, yaitu guci, keramik dengan rotan, dan keramik dengan logam. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama yang disebut dengan biskuit. Dekorasi yang dimaksud agar keramik tampak lebih indah dan juga kuat. Keramik juga memiliki bahan pengkilat yang disebut dengan glasur. Demikianlah materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.